Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Siswa dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. 2. Siswa dapat membentuk karya 3 dimensi. 3. Siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Kali ini, Udin, Siti, Edo, dan Lani sedang berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang akan digunakan dalam pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Sebelumnya, apakah kalian mengerti apa itu maket? Ya, maket adalah sebuah miniatur atau tiruan bentuk benda seperti rumah, gedung, pohon, dan lain-lain. Tentunya bentuknya adalah 3 dimensi. Sekarang perhatikan bahan dan alat yang digunakan Udin dan kawan-kawan dalam pembuatan maket. Di sini ada kertas, ada tanah liat, ada gunting, lem, plastisin, kayu, dan ada gulungan kertas berwarna-warni. Kira-kira apa saja ya yang akan dibuat Udin dan teman-temannya? Kita cari tahu ya. Pada pembelajaran 2 lalu, kalian sudah pernah mengamati karya 3 dimensi yaitu berupa gerabah. Gerabah terbuat dari tanah liat. Nah, saat ini kalian akan mengamati benda 3 dimensi dari bahan lain. Jadi karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Yang pertama ada rumah. Rumah ini dapat kalian buat dengan menggunakan kertas karton atau menggunakan kardus bekas. Kemudian kalian satukan dengan lem. Gambar yang kedua ada pohon jagung dan ada pohon pisang. Ini dapat kalian buat menggunakan plastisin. Yang gambar ketiga ada sapi. Ini dapat kalian buat menggunakan kertas atau menggunakan kaleng bekas. Gambar 4 ada gedung bertingkat dan ada parkirnya juga. Ini dapat kalian buat menggunakan kertas. Dan kalian harus teliti dalam merekatkan kertas-kertas tersebut. Gambar yang kelima ada kandang sapi. Di sini ada sapi, ada kandang, ada tumbuhan dan lain-lain. Nah, di sini kalian juga dapat membuatnya dengan menggunakan kertas. Nah, sebelum membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kalian terlebih dahulu membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Nah, berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang dibuat Udin dan teman-temannya. Nah, misalkan Udin nanti akan membuat rumah, maka dia menggambar rancangan. Rumahnya bagaimana bentuknya? Berapa pintunya, berapa jendelanya. Nah, ini digambar dulu. Begitu juga dengan pohon jagung. Berapa daunnya, berapa buahnya, ini digambar dulu. Ingin membuat petani, digambar dulu, dikasih topi atau ada cangkul dan lain-lain. Untuk membuat hewan juga seperti itu. Misalkan di sini kalian akan membuat bebek. Nah, bebeknya itu sedang berenang atau sedang berjalan. Maka misalkan sedang berenang, maka kalian buatlah rancangannya dulu. Oh, seperti ini bentuknya bebek. Nah, seperti itu. Nah, setelah membuat rancangan gambar, Udin dan teman-teman membuat karya 3 dimensi dengan berbagai bahan yang sudah disiapkan. Salah satunya Udin membuat pohon jagung. Nah,
Kira-kira bagaimana caranya? Pohon jagung akan dibuat oleh Udin dengan menggunakan plastisin. Nah, kalian juga bisa membuat ya di rumah. Misalkan di rumah tidak ada plastisin, kalian dapat membuat plastisin buatan sendiri. Yaitu bahannya dari tepung terigu, ditambah sedikit garam, minyak goreng, ada pewarna makanan, dan diberi sedikit air. Airnya secukupnya. Nah, terus kalian aduk hingga rata. Nanti akan jadilah plastisin buatan sendiri. Nah, dari plastisin ini nanti ditekan-tekan menjadi berbagai bentuk. Misalkan ini jadi daun, kemudian ini untuk dijadikan sebagai jagungnya. Nah, setelah jadi semua, nanti kita rangkai. Nah, dirangkai menjadi pohon jagung. Kira-kira bisa ya? Nah, berbicara mengenai rumah, pohon, dan lain-lain, Ibu Ana ingat dengan sebuah cerita yang berjudul Taman Rumah Pohon. Sekarang kalian Ibu Ana ajak untuk membaca cerita Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Siang itu, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan, besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari, teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada Mama dan Papa. Balas Devina seperti janjinya. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon seperti bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang. Sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, Taman Rumah Pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut biaya apapun karena itu adalah hari Taman Rumah Pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke Taman Rumah Pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, Taman Rumah Pohon akan menjadi semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Nah, demikian cerita tentang
Taman Rumah Pohon. Siapa tokoh utama dari cerita Taman Rumah Pohon? Ya, betul sekali. Jadi, tokoh utamanya adalah Devina. Sekarang, kalian dapat mendiskusikan dengan orang tua kalian bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut. Kalau kurang jelas, kalian dapat memutar kembali video tentang Taman Rumah Pohon ini. Nah, sekarang kalian saatnya berkarya ya. Di rumah, waktu kalian kan banyak. Nah, kalian dapat membuat maket lingkungan rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya di rumah kalian ada kardus, kalian dapat menggunakan kardus itu. Ada tepung terigu atau ada pewarna makan, nanti kalian dapat membuat plastisin buatan sendiri dan kalian dapat menggunakan plastisin tersebut untuk menghiasi rumah yang kalian buat dari kardus tersebut. Kira-kira mengerti ya tugasnya? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu Ana ucapkan selamat berkarya. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terus berdoa, rajin belajar, dan tetap semangat. Ibu Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.